Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Dari pepatah tersebut dapat kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yakni mulai dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan, seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, yang memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Edward Douws Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douws Dekker terkenal dengan nama samarannya yakni Multatuli, menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten, akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, 2 transmigrasi, dan 3 irigasi.
Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Namun ternyata politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Contoh misalnya irigasi. Irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda, bukan untuk kepentingan perkebunan milik bangsa atau masyarakat Indonesia. Lalu contoh lain yakni pembangunan sekolah atau edukasi. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah, jadi bisa menguntungkan pihak Belanda pada saat itu. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya masih bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional.